Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Kali kita akan membahas tentang pengangguran dan ketenagakerjaan. Orang yang dikategorikan sebagai angkatan kerja atau penduduk yang memiliki usia untuk masuk dalam kategori kerja itu di antara 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, rentang usia inilah yang menandakan bahwa penduduk itu sudah menjadi angkatan kerja atau memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja ataupun yang sedang mencari kerja. Ini adalah rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, teman-teman sekalian, angkatan kerja dari usia 15 sampai dengan 64 tahun tidak semuanya dikategorikan sebagai orang yang terlibat dalam pekerjaan. Ada dengan alasan pendidikan mereka tidak bekerja, ada alasan dengan masih menjadi pelajar, mahasiswa itu kalau dalam dunia pendidikan, dan ibu rumah tangga atau sudah pensiun dalam usia 56 tahun ya untuk para karyawan atau 58 tahun untuk karyawan. Kalau guru sekitar 60 tahun, kalau dosen sekitar 65 tahun. Nah, teman-teman sekalian, angkatan kerja ini tentu adalah orang-orang yang memiliki usia aktif untuk bisa bekerja. Sayangnya, tidak semua orang yang dalam angkatan kerja ini memiliki pekerjaan. Nah, itu dikarenakan keterbatasan dalam dunia kerja. Tingginya partisipasi angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah peluang kerja. Nah, ini sangat berbahaya. Teman-teman sekalian, kejahatan itu terjadi karena ketidakmampuan orang mendapatkan pekerjaan tetap. Ya, tinggi besaran angkatan kerja berbanding terbalik dengan tempat kerja, ini akan berbahaya. Maka memang ini sudah harus kita antisipasi dari sekarang. Kira-kira kita mau gunakan ilmu kita untuk apa dan bagaimana agar kita tidak menjadi pengangguran berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, faktor yang mempengaruhi tingginya atau rendahnya tentang angkatan kerja ini, ya, tingkat partisipasi angkatan kerja kita singkat menjadi TPAK, itu dikenakan tiga hal ya. Ada umur, ada jenis kelamin, ada pendidikan. Jadi tiga faktor inilah menunjukkan atau menentukan tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi tiga hal ini. Bisa jadi tempat pekerjaan itu meminta umur maksimal ya. Misalnya pekerjaan ini maksimal 30 tahun. Di atas 30 tahun tidak boleh masuk. Artinya dia menghilangkan kemungkinan serapan kerja di usia 30 tahun ke atas. Berikutnya juga jenis kelamin. Dia hanya membutuhkan jenis kelamin perempuan gitu ya. Misalnya untuk posisi tertentu. Sehingga dia menghilangkan kemungkinan jenis kelamin laki-laki atau yang lain untuk bisa masuk dalam posisi tersebut. Sehingga serapan kerja pun menjadi rendah. Berikutnya pendidikan. Nah, biasanya pendidikan itu rata-rata minta kalau untuk posisi profesional itu diantaranya yang rata-rata itu adalah S1. Ya, sedangkan yang SMA juga ada tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang S1. Tentu saja ini akan menyulitkan bagi mereka yang tidak tamat SMA, hanya tamat dari SD, tentu itu akan merubah atau membuat sistem menjadi tidak terjalankan dengan baik karena rendahnya serapan angka tenaga kerja disebabkan pendidikan yang masih rendah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dari sekarang kita sudah harus mengantisipasi hal ini. Kira-kira kita usia berapa dan kemana kita akan menuju peluang kerja yang akan kita coba ambil sehingga kita tidak menjadi pengangguran yang berlabelkan S1. Kita lanjutkan jenis-jenis tenaga kerja ya. Ada tenaga kerja dari sifat jasmani ya. Pertama, tenaga terdidik. Mereka yang terdidik misalnya guru, dokter dan sebagainya memerlukan pendidikan tinggi. Nah, ini peluang kerjanya dikategorikan sebagai tenaga kerja terdidik. Nah, kalau seandainya tidak memiliki kualifikasi ini, maka tidak dapat dia masuk dalam ranah kerja. Yang dibutuhkan guru SD, sedangkan dia tamat sarjana komunikasi. Ya susah, karena itu tidak menyesuaikan diri dengan trade-nya dan faktornya, bahwa yang dimintanya adalah sarjana pendidikan
dan sarjana pendidikannya adalah guru, ya, sekolah dasar. Juga dengan dokter ya, dokter ini ada banyak klasifikasi, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada dokter gigi, ya juga itu merupakan klasifikasi dari tenaga kerja terdidik dan sebagainya yang lainnya yang membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi. Yang berikutnya adalah tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman lebih dulu. Misal saya contohkan sebagai supir, ya. Supir itu gak sembarangan, dia harus punya jam terbang. Kalau dia tidak punya jam terbang, tentu dia akan membawa mobil atau kendaraan itu menjadi kurang nyaman. Karena pengalamanlah orang bisa menyupir dengan baik. Walaupun dia sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, tapi kalau nggak ada pengalaman juga tidak bisa menjadi baik. Berikutnya juga ada montir, ya. Juga membutuhkan skill, pelatihan. Dan kalau seandainya kita ambil dari pemahaman mental kita, tentu ada yang lain ya, misalnya pelatihan terapi apa gitu ya, yang nanti dibutuhkan di dunia kerja itu adalah yang punya skill terapi itu, sehingga dia bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh kliennya. Ya. Saya contohkan misalnya membutuhkan kemampuan di bidang skill apa gitu, sehingga dia bisa menyocokkan dirinya dengan kebutuhan kerjanya. Yang berikutnya, tenaga kerja yang tidak terdidik adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan khusus ataupun pendidikan khusus. Ya, misalnya tenaga kerja yang mengandalkan kekuatan fisik ya, kuli bangunan, buruh gendong, ya semuanya membutuhkan kemampuan fisik. Semakin kuat fisiknya, maka semakin banyak dia akan kemungkinan mendapatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di bidang fisik itu. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk penggolongan kerja. Nah, penggolongan kerja menurut jam kerjanya dibedakan sebagai berikut, adik-adik sekalian. Yang pertama, bekerja penuh. Nah, orang yang digolongkan bekerja penuh jika dalam 1 minggu bekerja lebih kurang 35 jam lebih. Dalam aturan seperti dosen ya, dia ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di luar kantor. Ya, bekerja di kantor biasanya 35 jam memenuhi absen dalam 1 minggu. Artinya dia bekerja penuh tuh. Ya. Berikutnya juga ada setengah pengangguran. Ya, orang yang digolongkan setengah pengangguran jika selama 1 minggu bekerja kurang lebih 35 jam. Ya, bisa jadi dia freelance atau orang yang punya pekerjaan yang tidak tetap, ya, sehingga dia tidak kerja penuh. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam kategori dosen, ya ini bisa salah ya. Ini bukan kategorinya adalah untuk karyawan, guys. Kategori untuk 35 jam itu adalah kategori karyawan. Kalau dia tenaga terdidik, biasanya ada jam khusus yang memang akan dia lewati. Misalnya dengan pangkatnya adalah lektor, maka dia hanya membutuhkan waktu 23 jam dalam 1 minggu. Nah, kalau dia lektor kepala, dia kira-kira hanya membutuhkan 19 jam dalam 1 minggu. Kalau dia profesor, dia hanya butuh 9 jam dalam 1 minggu. Artinya dia punya kegiatan lain di luar lebih banyak. Nah, itu yang perbedaan dengan tenaga punya pendidikan. Dengan tenaga yang freelance atau mereka yang dilatih atau yang lain sebagainya, yang mereka tidak sama dengan orang-orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tertentu. Jadi pekerjaan ini tergantung kualifikasi pendidikan dan apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah setengah penganggur kritis ya. Adalah orang yang digolongkan dengan pengangguran kritis ini jika selama 1 minggu bekerja lebih kurang ya kira-kira 14 jam ya dalam 1 minggu. Artinya dia banyak sekali peluang kosong ya dalam 1 minggu ini. Bisa jadi pekerja lepas ataupun orang yang dipanggil ya, orang yang dipanggil kayak servis AC ataupun orang ya gitulah kira-kira yang dia hanya bisa digunakan apabila dibutuhkan. Nah, kriteria bagi angkatan kerja. Yang satu jenis pendidikan. Ya, tentu ketika Anda memilih pendidikan, Anda harus tahu dengan pendidikan ini Anda menjadi apa gitu. Karena banyak angka pengangguran itu terjadi
gara-gara dia dulu sembarangan milih pendidikannya. Akhirnya di dunia pasar tidak tersedia sekarang. Dibutuhkan tuh yang lain. Sama halnya begini, kita ingin memakan donat tapi yang kita hasilkan adalah ketupat. Nah, itu nggak masuk ceritanya. Maka oleh karena itu kita harus memilih jenis pendidikan yang memang dibutuhkan oleh pasar. Atau kalau seandainya pasar belum membutuhkan itu, kita harus memperkenalkan pentingnya itu. Sehingga pasar merespon penting jenis pendidikan itu. Yang berikutnya adalah keahlian khusus yang dimiliki. Ini juga menjadi alasan berikutnya ketika jenis pendidikan itu tidak dikenal atau belum akrab dengan masyarakat, maka kita harus punya keahlian khusus yang bisa membuat kita memiliki kemungkinan peluang kerja. Ya, keahlian khusus apa yang akan Anda lakukan sehingga apa Anda miliki sehingga Anda bisa nanti berguna, ya. Seperti sekarang misalnya dibutuhkan di dunia terapi itu ahli di bidang penanganan narkoba misalnya, kecanduan gitu ya. Maka Anda boleh ngambil keahlian khusus itu untuk membuat diri Anda memungkinkan mendapatkan pekerjaan itu. Nah, ikuti pelatihannya, ikuti langkah-langkahnya sehingga apa yang Anda hasilkan adalah produk yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ya, berikutnya adalah pengalaman kerja. Nah, ini yang sangat minim bagi mereka yang fresh graduate, ya, bagi mereka yang baru tamat gitu ya. Sayangnya mereka lupa bahwa sebelum tamat mereka punya ada peluang magang, ya. Nah, peluang magang itulah sebenarnya sebagai sarana untuk pengalaman kerja. Jadi kalau dibilang apakah Anda punya pengalaman kerja, harusnya Anda mengatakan iya, Anda sudah punya pengalaman kerja di tempat magang yang sesuai dengan keahlian yang akan Anda ambil di dunia pekerjaan nantinya. Nah, pengalaman kerja ini penting, guys. Kalau pekerja tidak punya pengalaman kerja, sangat sulit nanti dia akan beradaptasi. Tentu saja pasar tidak ingin menerima orang yang tidak siap kerja. Akan memakan banyak biaya untuk membiarkan orang tadi untuk terlatih, untuk mendapatkan pengalaman kerja. Akan sulit sekali dan biasanya pasar tidak mau mengambil resiko dengan orang-orang demikian. Maka oleh karena itu kita harus memperbanyak jam kerja kita, jam pengalaman kita, sehingga kita nanti ketika di dunia kerja yang nyata kita mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kita. Yang berikutnya adalah kesehatan yang prima. Memang teman-teman sekalian sekarang ini dianggap tidak penting ya, padahal ada persyaratan di beberapa peluang kerja yang meminta Anda harus sehat di bidang-bidang tertentu ya, di waktu-waktu tertentu atau di bagian-bagian tertentu. Misalnya anggota fisik mana yang nggak boleh bermasalah, organ mana yang nggak boleh rusak gitu ya. Sehingga kalau itu rusak bisa jadi Anda tidak mendapatkan pekerjaan itu. Nah, ini yang mungkin banyak orang yang lupa dengan itu sehingga menjadi permasalahan untuk pengangguran. Ya, dia merokok misalnya, sedangkan tempat kerja itu membutuhkan paru-paru yang sehat gitu ya. Nah, atau dia sering begadang sehingga ada permasalahan dalam konsentrasi dan lain sebagainya sehingga dia bermasalah. Yang berikutnya guys, sikap kepribadian dan kejujuran. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang luar biasa yang harus kita miliki. Kita harus jujur dalam satu hal apapun ya, dalam hal apapun kita harus jujur sehingga kejujuran ini menghasilkan dunia kerja yang baik untuk kita dan kita mampu untuk bekerja di tempat itu dan kita dipakai dengan baik. Oke guys, sejauh ini kalau ada pertanyaan silahkan masukkan ke kolom komentar ya. Permasalahan tenaga kerja ya, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan tenaga kerja sehingga ini perlu kita selesaikan ya. Pertama, kurang kesesuaian kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan. Ya, tamatnya sarjana pendidikan, tapi pekerjaannya tidak di bidang pendidikan. Sebenarnya boleh saja, nggak ada masalah. Hanya saja itu tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemampuan Anda adalah guru, tapi pekerjaan Anda tidak guru. Ya, itu menjadi masalah besar baik secara psikis. Sebenarnya orang bekerja itu ada dua penyebabnya. Pertama kebutuhan dari finansial, yang kedua adalah kebutuhan rohaninya atau kebutuhan
ingin diakui ya keberadaan eksistensinya. Nah biasanya kalau orang mereka yang kerja hanya untuk kebutuhan finansial dan melupakan kebutuhan yang tadi, dia akan mendapatkan stres kerja yang lebih berat ya. Hanya memikirkan upah gitu ya, hanya memikirkan uang yang akan masuk pada dia. Yang penting dia punya status kerja tanpa memikirkan tekanan kerja, kesesuaian pekerjaan yang akan membuat dia lebih rumit kecuali dia punya adaptasi yang baik. Berikutnya adalah rendahnya upah. Nah ini ada UMR ya, upah minimum ya, yang kita telah tetapkan misalnya, yang pemerintah telah tetapkan misalnya, atau tempat pekerjaan itu tetapkan, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun ternyata teman-teman sekalian itu masih upahnya masih rendah dari kenyataan hidup. Nah ini yang menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan, sehingga orang tadi tidak punya semangat yang besar, atau dia punya semangat tapi dia tidak punya kehidupan yang baik ya. Itu dikarenakan rendahnya upah yang diterima dalam pekerjaan. Yang berikutnya kurang perlindungan terhadap tenaga kerja. Memang di undang-undang kita sekarang semua tenaga kerja itu harus terdaftar dalam BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Namun bisa jadi ada yang tidak mematuhi itu. Dan ini membuat para pekerja tidak terlindungi. Ya, kalau Anda misalnya bekerja di satu tempat, lalu tempat itu tidak memberikan Anda kontrak, dan tentu saja Anda tidak punya perlindungan di sana. Baik perlindungan hak Anda maupun perlindungan yang lain. Ya, Anda punya keluarga misalnya, keluarga Anda tidak ditanggung. Nah, ini yang menjadi masalah. Biasanya itu kita memang harus jelas ketika mau masuk di dunia kerja, kita harus jelas hal tersebut sehingga kita terlindungi di dunia kerja itu sendiri. Misalnya ada kecelakaan kerja atau ada sesuatu hal yang membuat Anda bisa bermasalah, Anda bisa berlindung di kontrak Anda. Waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Ya, karena Anda butuh uang sehingga Anda tidak memperdulikan bahwa jam kerja itu sangat panjang ya. Ya mungkin Anda ngambil pekerjaan di bidang yang punya prestise tinggi, padahal jam kerjanya tidak sesuai itu dengan jam kerja yang seharusnya. Jam kerja yang seharusnya misalnya dalam satu hari itu 7 jam, ya, atau 8 jam gitu ya dalam satu hari. Tapi ternyata ada yang kerja sampai dengan satu hari 14 jam. Nah, ini tentu berbahaya ya guys. Tentu Anda punya hak untuk bersama dengan keluarga Anda punya hak untuk bersama dengan adik-adik Anda dan sebagainya. Ini yang menjadikan permasalahan besar bagi dunia modern dan keluarga modern hari ini. Nah, mereka membuang waktunya untuk bekerja, tapi ketika mereka sudah menyadari bahwa mereka sudah kehilangan lebih besar daripada keuangan mereka. Hubungan kerja yang kurang harmonis. Memang ini menjadi permasalahan besar ketika hubungan kerja tidak harmonis. Baik antara pimpinan dengan bawahan, dari sesama bawahan dengan temannya. Ini juga harus teman-teman pikirkan ketika mengambil pekerjaan tertentu. Yang terakhir tentang kesejahteraan dan kesehatan, dan juga yang paling berbahaya adalah serangan tenaga kerja asing. Nah, memang ini tidak bisa dipungkiri karena kita sudah masuk dalam situasi yang memang terbuka dan bebas. Oleh karena itu teman-teman sekalian, memang saran saya untuk mereka yang mengambil pekerjaan apapun ataupun pendidikan apapun, mereka sudah memang harus mampu bersaing dengan baik. Ya, kalau tidak, ya kita jauh tertinggal nanti dengan kemampuan tenaga asing. Ya, bayangkan saja di daerah kita diisi oleh orang-orang itu ya, sehingga kita merasa kok kita nggak dipakai. Nah, ini jadi masalah untuk masyarakat. Jadi kecemburuan terjadi dan bisa jadi ada konflik. Padahal jangan-jangan kita nggak berkualifikasi itu sehingga kita menjadi bermasalah. Oke, berikutnya kita masuk pada pengangguran. Pengangguran berdasarkan sifatnya itu ada 3 jenis. Yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua setengah pengangguran, yang ketiga pengangguran terselubung. Kita bahas dulu. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, ini orang pengangguran tulen namanya ya. Dia tidak punya pekerjaan dan dia memang tidak mau bekerja gitu, atau tidak memiliki pekerjaan apapun. Sehingga dia menjadi pengangguran terbuka, dan ini sangat banyak hari ini guys.
Dan itu tidak bisa kita pungkiri keberadaan pengangguran terbuka hari ini. Ya bisa jadi ditambah dengan pandemi ini pengangguran bertambah banyak. Jika kita tidak kreatif dan aktif, tentu saja itu akan menyulitkan hidup kita. Berikutnya adalah setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum ya, atau dilihat dari jam kerjanya, dan ini biasanya untuk dikategorikan sebagai karyawan ya, dalam hitungan satu minggunya kurang dari 35 jam yang saya utarakan tadi ya. Dengan demikian mereka punya waktu luang gitu ya. Sebenarnya ini peluang juga untuk dia, dengan waktu luang ini dia bisa gunakan untuk apa gitu ya, tapi banyak mereka tidak menggunakan itu sehingga memilih untuk bersantai dan kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan kemampuan ekonomi yang lebih baik. Berikutnya adalah pengangguran terselubung. Adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Umpamanya seorang petani yang dianggap, umpamanya seorang petani yang menggarap sawah sebenarnya cukup hanya untuk bekerja oleh satu orang. Namun karena anaknya tidak punya pekerjaan, dia ikut untuk menggarap sawah juga. Anak petani tersebut termasuk pekerjaan jenis pekerja yang terselubung. Ya, saya umpamakan lagi yang lebih mudah adalah sebenarnya peluang kerjanya cuma cukup satu, tapi dikerjakan 2 orang. Akhirnya yang satu lagi jangan-jangan tidak bekerja optimum, tidak bekerja dengan baik, sehingga dia hanya memberatkan dari segi finansial. Ya, kalau Anda punya keluarga yang mapan dari segi kemampuan mendapatkan pekerjaan, ya itu sebenarnya berkah untuk Anda ya, tapi tidak semua orang bisa seberuntung itu. Pengangguran berdasarkan penyebabnya, pengangguran struktural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman. Pengangguran struktural itu misalnya kita tak punya keahlian di sektor itu, nah, maka kita bisa menganggur. Ya, misalnya sekarang ini orang butuh ahli di bidang sawit ya, tapi kita nggak punya kemampuan di bidang sawit, akhirnya kita menganggur. Yang datang justru tenaga asing atau orang lain yang datang dari tempat daerah lain. Ya, berikutnya adalah pengangguran friksional, adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja yang sulit untuk dipenuhi dengan yang lain, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Jadi permintaannya tidak sesuai dengan kualifikasi kita. Ya, ini secara tiba-tiba dibutuhkan ya, ternyata kita nggak ada. Yang dibutuhkan nanti tiba-tiba adalah ahli tanaman apa, sedangkan kita tanaman ini ahlinya, yang nggak bisa, nggak masuk. Yang musiman ya seperti buruh ya, dan yang lainnya, yang musiman ya, yang kadang-kadang sangat banyak dibutuhkan, tapi kadang-kadang juga tidak dibutuhkan. Ya. Teman-teman sekalian, ini banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan di YouTube ini, sehingga kita bisa mengerti gimana kedudukan kita pada saat ini. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, yang paling banyak itu penyebabnya adalah karena jumlah penduduk yang begitu banyak ya. Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan pengangguran. Makanya dulu ada sistem KB ya, agar jumlah penduduk terkendalikan, sehingga antara angkatan kerja dengan tempat kerja itu bisa disesuaikan, atau paling tidak bisa mengecilkan kemungkinan orang tidak dapat kerja. Nah, ini yang harus kita tahu. Ya, kalau seandainya angka pekerjaan itu tidak bisa menampung kita, makanya kita membuat pekerjaan ya yang sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan spesifikasi kita. Misalnya Anda seorang counselor, maka Anda buat tempat pekerjaan Anda itu di bidang konsultasi, konseling, yang bisa mendapatkan segi aspek ekonomi secara profesional di sana. Sehingga orang mencari Anda karena keilmuan Anda. Jadi Anda tidak menjadi pengangguran dikarenakan Anda membuat peluang kerja Anda sendiri. Ya, itu tidak bisa. Itu keniscayaan yang besar yang kita rasakan hari ini adalah jumlah penduduk yang banyak, dan itu menyebabkan tidak stabilnya
tempat pekerjaan dengan orang yang harus mendapatkan pekerjaan. Yang berikutnya adalah aspek ekonomi. Nah, kalau seandainya ekonomi kita tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan peluang pekerjaan semakin sulit sekali. Ya, kita tengok sajalah dia pandemi ini ya. Berapa banyak orang yang di PHK dikarenakan tempat kerja itu tidak mampu untuk membayar tenaga kerja yang mereka miliki. Maka untuk menekan kos pengeluaran mereka memilih untuk memecat mereka tenaga kerja tadi. Inilah yang menjadi masalah dalam aspek ekonomi. Semakin bagus satu ekonomi negara, maka dia akan bagus juga untuk menyerap tenaga kerja. Yang berikutnya adalah aspek pendidikan. Nah, SDM yang unggul menentukan dia mau jadi apa. Ya. Kualifikasi yang cocok dengan dunia pendidikan, dengan pekerjaan itu merupakan anugerah dan usaha yang besar. Usaha bersama ya, bukan hanya pendidikan saja, tapi juga dunia pekerjaan, ya, stakeholder kita. Makanya kita harus sering-sering ya itu untuk melihat kenyataan bahwa dunia pendidikan harus membuka diri dengan lapangan pekerjaan, sehingga yang diajarkan di dunia pendidikan itu berbanding lurus dengan dunia pekerjaan, sehingga hasilnya adalah SDM yang berkualitas tinggi, unggul, dan mereka bisa diterima di tempat pekerjaan tersebut ya. Nah, kalau seandainya tidak punya kualifikasi pendidikan tertentu, maka ini yang menyebabkan pengangguran berikutnya. Setelah masalah aspek pendudukan, aspek ekonomi, berikutnya adalah juga aspek pendidikan. Apa dampak dari pengangguran? Dampaknya adalah terhambat pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak orang yang tidak bekerja, tentu saja akan membuat roda ekonomi kita semakin lambat. Karena tenaganya banyak, tapi tempatnya nggak ada. Atau kita tidak buat tempat sendiri, sehingga ekonomi kita bertumbuh dengan lambat. Nah, hilangnya mata pencarian yang mengakibatkan keterampilan maupun kreativitas masyarakat menjadi berkurang. Ya. Karena tidak adanya tempat untuk menampung. Ini juga bisa membuat pengangguran itu bermasalah ya. Ya. Berikutnya terjadinya ketidakstabilan sosial. Nah, ini yang dalam kajian kita, guys. Kejahatan itu terjadi dikarenakan sosialnya bermasalah. Kerawanan sosial itu dikarenakan tidak adanya pekerjaan atau banyaknya pengangguran. Tenaga kerjanya banyak, tapi peluangnya nggak ada, ataupun ada peluangnya tidak sesuai dengan kualifikasi. Sehingga mereka yang tidak punya kemungkinan untuk bekerja, mereka juga butuh uang, mereka juga butuh makan. Sehingga mereka memilih jalan yang salah, yaitu dengan tindakan kriminal. Berikutnya juga beban psikologis. Ya, dengan menganggur bisa merasa keberadaannya kurang dihargai. Ya, maka bisa menimbulkan ketidakstabilan emosi. Ya, bisa jadi orang itu akan berbuat yang bermasalah besar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentu saja ini banyak ya. Pertama, kita harus memberikan kesempatan melalui padat karya, ya. Memberikan pelatihan apa gitu ya, sehingga bisa punya skill tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Di kampung-kampung itu biasanya ada banyak sekali untuk membuat masyarakat punya pekerjaan ya. Mungkin dia semula tidak pandai dodol sawit, lalu dikasih pelatihan bagaimana mendodol sawit. Yang semula tidak pandai menanam sawit dengan benar, lalu dikasih pelatihan, sehingga dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang berikutnya adalah proses transmigrasi ya. Nah, transmigrasi itu gunanya agar dari tempat yang tadinya banyak penduduk yang tidak bekerja masuk pada tempat yang tadinya butuh tempat pekerjaan. Sedangkan jumlah penduduknya sedikit. Nah, ini juga merupakan salah satu langkah untuk mengatasi pengangguran ya. Yang berikutnya juga kita harus lihat ya aturan-aturan yang ada dan meningkatkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dari sektor yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini belum punya kemampuan itu, segera punya kemampuan itu. Sehingga nanti tidak ada lagi masalah pekerjaan yang akan Anda dapatkan.
Ya, saya tentu saja menginginkan Anda bekerja sesuai dengan bidang Anda sendiri. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, ya. Ya, itu yang saya bilang tadi dalam tahap ketiga sama. Maka harus kita sadari bahwa hari ini Anda akan menjadi orang berikutnya di dunia kerja, dan itu membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang itu, dan semoga Anda tidak menjadi pengangguran berikutnya, ya, karena itu kita harus mewanti-wanti diri kita, ya. Kita harus segera melindungi diri kita, protek diri kita agar kita tidak menjadi pengangguran dengan memperbaiki cara kita belajar, melihat peluang kerja dari sekarang, lalu mencocokkan diri kita dengan peluang kerja itu dan mengambil skill tertentu sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.